Jungle. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Aldila dalam acara Jejak Peristiwa, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, di tengah cuaca panas dan aktivitas padat, minuman kemasan selalu menjadi solusi untuk menghilangkan dahaga. Selain rasanya yang manis di lidah, minuman kemasan ini mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Namun, tidak banyak orang tahu bahwa minuman ini sangat beresiko bagi kesehatan. Kandungan gula yang tinggi, zat pengawet hingga pewarna buatan membuat minuman ini patut kita waspadai. Di setiap minimarket, kemasan minuman warna-warni berjajar di rak minimarket ini. Selalu tampak menggoda, rasanya manis, murah, dan mudah ditemukan. Namun di balik tampilannya yang memikat, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar kita lihat. Sebuah ancaman yang bekerja perlahan di dalam tubuh. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi minuman kemasan berwarna meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja. Mereka membawanya saat olahraga, nongkrong, bahkan sekedar bersantai. Banyak yang menganggapnya sekedar pelepas dahaga, padahal kebiasaan ini tumbuh tanpa disadari, tanpa memikirkan apa yang sebenarnya mereka konsumsi. Dalam satu botol kecil, terkandung 25-40 gram gula, belum lagi pewarna sintetis, perisa buatan, hingga pemanis tambahan yang harus diproses tubuh. Kandungan ini mungkin terasa ringan hari ini, tetapi bisa menjadi ancaman dalam jangka yang panjang. Kita sudah terhubung bersama rekan kami Puji Lestari yang berada di lapangan yang akan mewawancari konsumen yang mengkonsumsi minuman tersebut. Baik, terima kasih kepada Aldila yang sedang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di taman dan di belakang saya ada beberapa anak muda yang sedang mengobrol santai sambil menikmati minuman kemasan sebagai pilihan yang praktis. Selanjutnya, kita akan berbincang langsung pada konsumen yang mengkonsumsi minuman kemasan tersebut dan bertanya apa sih alasan mereka untuk menikmati minuman kemasan tersebut. Halo kakak-kakak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh ya. Ini lagi ngapain sih kira-kira? Lagi nyantai aja kan. Oh, lagi nyantai. Di sini ada yang mengkonsumsi minuman kemasan nggak? Ada nggak? Oh, ya, oke. Kakaknya boleh minta waktu sebentar untuk diwawancarai? Oke. Baik, saat ini kita sedang bersama kakak siapa? Saya Rizal. Oke, kakak Rizal. Kakak Rizal udah lama atau baru mengkonsumsi minuman kemasan ini? Saya udah lama sih kak, dari kecil udah mengonsumsi minuman ini. Oke, udah lama ya kak ya. Apakah kakak punya alasan untuk mengkonsumsi minuman kemasan ini? Alasan saya karena ini murah, itu seger juga kak. Oke, karena itu ya. Tapi sebelumnya kakaknya tahu nggak kira-kira kan bahaya dari minuman kemasan ini? Udah tahu sih kak, tapi sikap saya bodoh amat kak, karena ini murah, itu seger juga kak. Oke, jadi gitu ya kak ya. Walaupun kakak sudah tahu, tapi kakak bakalan tetap mengkonsumsinya. Iya kak. Oke, jadi kedepannya bakalan tetap mengkonsumsi atau ingin mengurangi kak? Kayaknya bakal tetap saya konsumsi kak ya, karena ini jangkau kak. Oke, gitu ya pemirsa. Jadi beberapa dari mereka ternyata sudah mengetahui akan bahayanya dari minuman kemasan tersebut. Baik, terima kasih untuk rekan Puji atas informasinya. Ternyata masih banyak ya orang yang mengkonsumsi minuman kemasan ini. Tidak banyak orang yang sadar bahwa satu gelas minuman ini mengandung gula yang sangat tinggi, bahkan melampaui batas yang direkomendasikan oleh WHO. Mungkin untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Ibu Ani Rahmawati selaku ahli gizi kesehatan untuk menjelaskan bagaimana bahayanya minuman kemasan ini. Oke, jadi sekarang ini kan banyak ya Bu orang yang menganggap bahwasanya minuman berwarna ini aman karena dijual bebas. Kira-kira apa sih yang membuatnya berbahaya jika dikonsumsi secara rutin? Nah, karena kan minuman kemasan ini kan sangat mudah sekali untuk didapatkan ya. Kebanyakan orang ini tidak sadar akan resikonya. Kemudian juga terdapat kandungannya. Kandungan gulanya ini sangat tinggi sekali dan seringkali melebihi batas harian rekomendasi WHO. Nah, selain itu, terdapat pewarna sintetis dan pemanis buatan yang
memperberat detoksifikasi tubuh. Nah, jika dikonsumsi secara terus-menerus, ini dapat memicu resiko diabetes, obesitas, sampai gangguan metabolik. Baik, tapi warna sintetis itu sering disebut aman sesuai batas tertentu. Apakah itu berarti tidak berbahaya ya, Bu? Tidak berbahaya jika sesuai batasannya, tapi masalahnya ini masyarakat ini sulit sekali mengukur konsumsi hariannya. Beberapa pewarna seperti tartrazin ini dapat memicu alergi, kemudian hiperaktif pada anak, dan dalam jangka panjang pun dapat membebani hati. Nah, kita tidak tahu ya berapa banyak pewarna yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Oke Bu, jadi untuk masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi minuman kemasan ini, apa langkah awal yang bisa mereka lakukan untuk menguranginya? Mungkin dengan mengurangi frekuensi ya, ganti perlahan dengan air putih atau membuat infus water. Yang paling penting itu kita harus bisa membaca label yang terdapat pada kemasan produk, karena kita harus memahami apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan informasi. Saya kembalikan ke studio. Wah, sangat berisiko sekali ya ternyata pemirsa. Kesegaran tak sebanding dengan ancaman yang dapat muncul di kemudian hari. Bijak memilih dan tetap utamakan kesehatan. Saya Aldila melaporkan dan sampai jumpa. Para ahli gizi dan kesehatan masyarakat sepakat bahwa minuman berwarna tidak dirancang untuk dikonsumsi rutin. Tubuh kita tidak membutuhkan tambahan gula tinggi, tidak membutuhkan pewarna sintetis, dan tidak membutuhkan zat aditif berlebihan. Jika dikonsumsi setiap hari, risiko obesitas meningkat signifikan. Gula berlebihan dapat memicu resistensi insulin, membuka peluang munculnya diabetes tipe 2, sementara pewarna sintetis tertentu dapat membebani fungsi hati dan ginjal, terutama pada anak-anak yang organ tubuhnya masih berkembang. Sebagian besar konsumen tidak membaca label komposisi. Mereka hanya memilih berdasarkan warna dan rasa. Lalu tanpa sadar, tubuh kita bekerja memproses zat-zat yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Pilihan yang lebih aman sebenarnya sederhana, air putih, infused water, atau jus alami tanpa gula tambahan. Mengurangi minuman berwarna bukan tentang menghilangkan kesenangan, tetapi tentang memulihkan keseimbangan tubuh. Warna boleh memikat, iklan boleh menarik, tapi kesehatan kita tidak dapat dipalsukan. Pilihan ada di tangan Anda hari ini, untuk masa depan, kesehatan tetap nomor 1.